Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Lulu dalam video pembelajaran teks persuasi. Baik, sesuai judul video ini, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Nah, apakah kalian sudah tahu teks persuasi itu apa? Baik, akan Bu Lulu jelaskan. Jadi teks persuasi itu pengertiannya adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti hal yang diungkapkan oleh penulis. Tujuan ditulisnya teks persuasi itu adalah untuk mengajak, menyuruh, mempengaruhi, atau membujuk pembacanya agar yakin atau percaya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, ciri-ciri teks persuasi itu ada dua. Yang pertama ditandai oleh kehadiran ajakan, bujukan, anjuran, himbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri yang kedua yaitu biasanya ditandai dengan kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakan, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih struktur teks persuasi itu. Nah, jadi ada 4 struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Baik, akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari pengenalan isu. Di bagian struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen, berisi sejumlah pendapat atau opini penulis terkait isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Bagian ini menjadi inti dari teks persuasi yang menyatakan dorongan kepada pembaca atau kepada pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan struktur yang terakhir yaitu penegasan kembali, biasanya berisi penegasan atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya struktur ini ditandai oleh adanya ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf dalam teks persuasi. Ada 4 jenis paragraf dalam teks persuasi, diantaranya yang pertama ada persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi atau periklanan, dan yang terakhir ada persuasi propaganda. Nah, apa saja perbedaan antara keempat jenis paragraf ini? Ayo kita cari tahu yuk. Jenis yang pertama yaitu persuasi politik. Persuasi politik ini biasanya dipakai dalam bidang politik dan kenegaraan. Tujuannya untuk mempengaruhi sekaligus mengajak pembacanya untuk berpikiran sama atau masuk ke dalam dunia politik. Jenis yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Umumnya dipakai dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Umumnya, paragraf persuasi pendidikan ini berisi himbauan, motivasi, dan ajakan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya hingga jenjang perguruan tinggi. Jenis yang ketiga yaitu persuasi advertensi yang biasa dikenal juga dengan istilah persuasi periklanan. Persuasi iklan ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Jenis paragraf persuasi advertensi ini biasanya juga digunakan untuk mempromosikan produk-produk baru atau untuk meningkatkan rating suatu produk. Kemudian jenis yang terakhir yaitu persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian yang dapat Bu Lulu sampaikan dalam video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya
di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.